Selamat siang, saya Nilo Anggreni dari kelas B akan menyelesaikan tugas UTS pengantar akuntansi. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak menampilkan atau menggunakan metode share screen di Zoom karena keterbatasan paket data. Baiklah, inilah penjelasan saya mengenai UTS akuntansi. Baik, sekarang saya akan menyelesaikan UTS pengantar akuntansi. Pertama, instruksi atau tugasnya membuat satu siklus akuntansi. Pertama, kita membuat jurnal umum. Tentu di sini saya sudah menyiapkan kolom-kolomnya untuk memasukkan transaksi-transaksi yang ada. Di sini seperti biasa sudah ada judulnya, jurnal umum pada tanggal 1. Transaksinya menginvestasikan kas sebesar $14.000 pada bisnisnya. Kas pada modal. Ini kode akunnya kas 101. Modal Mary Coleman. Kita posting ke buku besar. Akun kas pada tanggal 1. Jurnal debit 14. Kemudian akun modal $14.000. Selanjutnya masih pada tanggal 1, membeli truk bekas seharga $10.000, dibayar secara tunai sebesar $3.000 dan selebihnya adalah secara kredit. Maka di sini peralatan pada kas dan utang usaha. Peralatan 157 10.000 kas utang usaha kita posting ke buku besar. Pertama adalah akun peralatan. Peralatan pada tanggal 1. Jurnal di debit kemudian akun kas di kredit sebesar $3.000.
maka dikurang, setelahnya akun utang usaha, referensi pos, di kredit sebesar 7.000. Oke, transaksi berikutnya pada tanggal 2, membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar $800. Maka di sini perlengkapan pembersih pada utang usaha. Perlengkapan pembersih sebesar 800. Utang usaha kemudian selanjutnya kita posting ke buku besar, perlengkapan pada tanggal 2, jurnal di debit sebesar $800, kemudian saldonya di debit utang usaha di kredit bertambah sebesar 800. Oke, selanjutnya transaksi selanjutnya pada tanggal 5. Pada tanggal 5 membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar $2.400 berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Maka di sini asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi dibayar di muka sebesar $2.400, kas $2.400. Buku besarnya asuransi dibayar di muka pada tanggal 5, jurnal debit sebesar $2.400. Selanjutnya adalah kas pada tanggal 5 berkurang $2.400. Transaksi berikutnya pada tanggal 12. Pada tanggal 12 menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar $3.800. Ini artinya piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha sebesar $3.800. Kemudian
pendapatan jasa dikredit bertambah sebesar 3.800. Baik, buku besarnya piutang usaha pada tanggal 12, jurnal J1 debit sebesar 3.800. Saldo normal piutang usaha di debit. Selanjutnya adalah pendapatan jasa. Tanggal 12. Dikredit sebesar 3.800. Oke, selanjutnya pada tanggal 18 membayar utang pembelian truk bekas sebesar $1.000 dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar $400. Jadi di sini adalah utang usaha pada kas. Utang usaha sebesar $1.400, kas sebesar $1.400. Utang usaha di debit, itu artinya utang usaha berkurang. Utang usaha sebesar 1.400, maka saldonya selanjutnya adalah kas pada tanggal 18, utang usaha kas berkurang sebesar 1.400. Maka saldonya menjadi $7.200. Transaksi berikutnya pada tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar $1.600. Ini artinya beban gaji pada kas. Beban gaji 726 sebesar $1.600. Kemudian kas sebesar $1.600. Buku besarnya beban gaji pada tanggal 20 jurnal debit 1.600. Saldo normal beban adalah pada debit.
Oke, selanjutnya adalah kas. Kas pada tanggal 20 berkurang sebesar 1.600. Maka saldo kas 5.600. Selanjutnya pada tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar 1.400. Ini artinya kas pada piutang usaha. Kas bertambah, piutang usaha berkurang. Kas sebesar 1.400 piutang usaha sebesar 1.400. Maka buku besarnya kas pada tanggal 21 bertambah di debit sebesar $1.400. Maka saldonya $7.000. Selanjutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 21 dikredit berkurang sebesar 1.400. Maka saldonya $2.400. Selanjutnya pada tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar 2.500. Ini piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha bertambah sebesar $2.500. Selanjutnya pendapatan jasa juga bertambah sebesar $2.500. Sini piutang usaha pada tanggal 25 bertambah sebesar $2.500. Maka ini tambahkan dengan ini, saldonya menjadi 4.900. Selanjutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada tanggal 25 bertambah sebesar $2.500. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 31 membayar biaya gas dan bensin truk sebesar $400. Maka di sini adalah beban gas dan minyak pada kas.
beban gas dan minyak. Beban gas dan minyak sebesar $400 pada kas dan buku besarnya ini beban gas dan minyak pada tanggal 31 jurnal sebesar $400. Saldo kas di debit. Kas selanjutnya akun kas 31 berkurang sebesar $400. Maka saldonya menjadi $6.600. Transaksi berikutnya pada tanggal 31 melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar $600. Prive pada kas. Prive Mari Soleman 306 sebesar $600. Kemudian kas berkurang sebesar $600. Baik, selanjutnya kita bawa ke buku besar. Kita posting ke buku besar. Di Prive tanggal 31 jurnal di debit sebesar $600. Saldo normal Prive adalah debit. Selanjutnya pada kas berkurang sebesar $600. Maka dikurang menjadi $6.000. Totalnya $38.900. Kita tambahkan dulu ini kolomnya. Kita gunakan all borders. Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo belum disesuaikan, kita lihat dari buku besar. Jadi yang akun pertama adalah akun kas.
akun kas sebesar saldo debit tadi $6.000, kedua piutang usaha $4.900, berikutnya adalah akun perlengkapan pembersih $800, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar $2.400. Setelah itu kemudian ada akun peralatan sebesar $10.000, kemudian akun akumulasi penyusutan belum ada ya saldonya, bukan. Kemudian akun utang usaha sebesar $6.400, utang usaha di kredit $6.400. Kemudian selanjutnya modal Mary Soleman $14.000, modal Mary Soleman $14.000, kemudian ada prive Mary Soleman di debit sebesar $600. Kemudian pendapatan jasa $6.300 di kredit. Selanjutnya beban gas dan minyak sebesar $400, dan minyak sebesar $400. Kemudian yang terakhir beban gaji di debit. $1.600. Untuk totalnya sini adalah total saldo.
Baik, total saldonya $26.700. Sesuai instruksi, kita akan memasukkan neraca saldo belum disesuaikan ini pada kertas kerja. Di sini kita sudah membuat neraca saldonya. Mungkin bisa langsung saja kita copy ya. Kita copy akun-akunnya. Ini untuk mempersingkat waktu juga ya. Selanjutnya ini juga yang dikredit. Di copy, kita copy dari atas. Oke. Kita isi dulu batasnya ini. Kenapa? Kita perbaiki dulu kolomnya. Baik. Mungkin di sini barangkali ya kita bisa tambahkan totalnya. Total dari neraca saldo belum disesuaikan. Kita edit terlebih dahulu. Kita gunakan US. Selanjutnya kita akan menyelesaikan jurnal penyesuaian. Sini kertas kerja, referensi posting. Supaya cepat saya lihat di soal. Akun kas nomor 101, piutang usaha 112, perlengkapan pembersih 128, asuransi dibayar di muka 130, peralatan 157, utang usaha 200,
301, modal Mary Soleman 301, private 306, pendapatan jasa 400, beban gas dan minyak 633, beban gaji 726. Oke, kita menyelesaikan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita selesaikan di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan posting ke kertas kerja untuk melengkapi kertas kerja. Jurnal penyesuaian tanggal 31. Di sini dikatakan jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih dan belum diterima per 31 adalah sebesar $1.300. Maka di sini yang berpengaruh adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha, referensi posting, bisa kita ambil dulu ini, kode akun untuk mempermudah. Kode akun piutang usaha 112, di debit sebesar 1.300. Kemudian pendapatan jasa sebesar 1.300. Kita masukkan ke buku besar, kita pindahkan ke buku besar sebelah sini. Oke, jurnal penyesuaian. Kita masukkan ke buku besar piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha. Piutang usaha tanggal 31, penyesuaian C2, debit sebesar 1.300. Kemudian karena dia sama-sama di debit, tambahkan 6.200. Selanjutnya pendapatan jasa pada tanggal 31, penyesuaian G2, pendapatan jasanya sebesar 1.300. Dia juga bertambah di kredit. Oke, selanjutnya pada tanggal 31, depresiasi atau penyusutan peralatan sebulan adalah 200. Maka di sini adalah beban penyusutan. Nomor akunnya 711.
Beban penyusutannya sebesar 200. Kemudian di sini akumulasi penyusutan peralatan 158 sebesar 200.000. Buku besar beban penyusutan pada tanggal 31 penyesuaian J2 sebesar 200 debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyesuaian dikredit sebesar $200. Oke, selanjutnya tanggal 31 1/12 asuransi sudah kadaluarsa atau terpakai. Di neraca belum sesuaikan, asuransi dibayar di muka ada 2.400. Maka di sini adalah beban asuransi 722 sebesar $200. 200 didapat dari $2.400 dibagi 12. Selanjutnya asuransi dibayar di muka 130 di sini di buku besar beban asuransi. Beban asuransi di sini tanggal 31 penyesuaian selanjutnya akumulasi dibayar di muka. Selanjutnya asuransi dibayar di muka tanggal 31 penyesuaian jadi kredit sebesar 200.000. Maka ini dikurangkan 2.200. Jurnal penyesuaian berikutnya pada tanggal 31. Berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan pembersih yang masih ada pada tanggal 31 Juli adalah $300. Perlengkapan pembersih sebelum disesuaikan ada $800. Yang masih tersisa $300. Itu artinya yang terpakai atau beban perlengkapan pembersih
6 beban perlengkapan pembersih sebesar $500. Perlengkapan pembersih berkurang. Kita masukkan ke buku besar beban perlengkapan pembersih tanggal 31. Di sini 500.000. Kemudian perlengkapan pembersih penyesuaian C2 berkurang $500. Maka saldonya $300. Selanjutnya pada tanggal 31, gaji yang masih harus dibayar sebesar $500. Maka di sini beban gaji pada utang gaji 726, beban gaji sebesar $500. Selanjutnya utang gaji 212 sebesar $500. Buku besarnya ada di beban gaji. Pada tanggal 31 penyesuaian C2 debit kredit, penyesuaiannya di debit $500. Maka saldo beban gaji menjadi $2.100. Selanjutnya adalah utang gaji. Pada tanggal 31 penyesuaian C2 kredit bertambah sebesar $500. Saldo utang gaji di kredit. Oke. Di sini total saldo saldonya $2.700. Ini kelebihan, kita delete. Wah, delete
Oke. Ini bisa di ya. Kita bisa masukkan ke kertas kerja. Kertas kerja dari jurnal penyesuaian tadi yang disesuaikan ada piutang usaha di debit 1.300. Kemudian ada pendapatan jasa 1.300. Pendapatan jasa sini 1.300 di kredit. Selanjutnya adalah beban penyusutan, belum ada, kita tambahkan penyusutan. Referensi posting beban penyusutan 711. Beban penyusutan di debit sebesar $200. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan belum ada. Akumulasi penyusutan peralatan. Nomor akunnya 158. Di kredit sebesar 200.000. Kemudian berikutnya beban asuransi dan asuransi dibayar di muka sebesar 200.000. Beban asuransi belum ada. Asuransi maka ditambahkan beban asuransi 722 di debit sebesar 200.000. Kemudian asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 200.000. $200. Selanjutnya beban perlengkapan pembersih 500.000 dan perlengkapan pembersih 500.000. Beban perlengkapan pembersih. Beban perlengkapan pembersih 634 di debit $500.000. $500 di debit. Selanjutnya perlengkapan pembersih di kredit sebesar $500. Selanjutnya adalah beban gaji dan utang gaji. Beban gaji ada, dia bertambah di debit sebesar $500. Kemudian akun berikutnya utang gaji. Utang gaji 212. Utang gaji sebesar, utang gaji di kredit 500. Maka dapat kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini sama ya tadi seperti yang kita selesaikan sebelumnya. Kemudian kita menyelesaikan
Neraca saldo setelah penyesuaian. Kita langsung saja di kertas kerja. Yang pertama, kas tetap $6.000. Piutang usaha bertambah. Dia karena ini di debit, jurnal penyesuaian juga di debit. Maka kita tambah. Selanjutnya perlengkapan pembersih ini dikurang. Selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka, dikurang ya karena di jurnal penyesuaian dia ada di kredit. Selanjutnya peralatan tetap. Peralatan tetap, utang usaha tetap 6.400, modal tetap 14.000, preferred tetap $600. Kemudian ini pendapatan jasa, dia bertambah karena sama-sama di kredit. Beban gas dan minyak tetap $400. Beban gaji bertambah karena dia sama-sama di debit dan debit saldo normalnya. Beban penyusutan, sepertinya salah langkah ini. Dari utang usaha bersaldo di kredit 6.400. Modal juga bersaldo di kredit. Pendapatan jasa pun bersaldo di kredit. Kita tambahkan. Baik, beban bersaldo di debit. Beban penyusutan 200. Kemudian akumulasi penyusutan 200.000. Kemudian beban asuransi $200. Beban perlengkapan $500. Kemudian utang $500, utang gaji. Selanjutnya kita tambahkan neraca saldo setelah disesuaikan. Wah, sepertinya wait. Perlengkapan ini 14.000 ya, maaf, salah, kurang 0. Kemudian setelah neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kita bisa membuatnya di sini. Kita gunakan di sini laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Ada pendapatan, jasa. Pendapatan jasa sebesar 7.600.
Kemudian di sini total pendapatan $7.600. Kemudian beban apa ini, beban gas dan minyak sebesar 400. Beban gas dan minyak $400. Selanjutnya beban gaji $2.100. $2.100. Selanjutnya kita lihat ada beban penyusutan sebesar $200. Beban penyusutan $200. Selanjutnya beban asuransi sebesar $200. Beban asuransi $200. Kemudian ada beban perlengkapan pembersih $500. Beban perlengkapan pembersih $500. Di sini total beban $3.400. Maka laba netonya pendapatan dikurang beban sebesar $4.200. Oke. Laba neto $4.200. Kita bisa masukkan ke kertas kerja. Kita tulis di sini pendapatan dari pendapatan jasa di kredit $7.600. Kemudian para beban-beban $400, $2.100, kemudian $200. Selanjutnya beban asuransi $200 dan $500. Sama dengan sum maka untuk mendapatkan labanya pendapatan dikurang beban. Jadilah 4.200. Kemudian ini ditambahkan, kemudian ini
kita hapus dulu ini kolomnya. Delete. Oke, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Dalam kertas kerja, kita bisa menyelesaikan juga laporan posisi keuangannya. Bisa juga kita melakukan di sini, setelah menyelesaikan laporan ekuitas pemilik. Coba kita menyelesaikan laporan posisi keuangan di kertas kerja. Laporan posisi keuangan di kertas kerja, kita memindahkan saldo-saldo dari akun selain pendapatan dan beban pada laporan laba rugi. Sekarang 6.000 piutang, kemudian 6.200, kemudian 300.000, kemudian 2.200, kemudian 10.000, kemudian kredit utang usaha, modal 14.000. Selanjutnya adalah prive 600. Ini beban-beban. Ini adalah akumulasi penyusutan. Di kredit 200.000. Kemudian selanjutnya adalah utang gaji 500 dolar. Di sini juga bisa kita lihat. Kita jumlahkan dulu. Di sini kita di kredit ya. Di kredit jumlahkan. Dijumlahkan ini dikurangkan dengan ini 4.200 laba neto, kemudian ini ditambahkan dengan laba neto 25.300. Inilah kertas kerjanya. Kita akan dulu all borders. Ini saldo-saldonya. Ini saldo labanya, laba neto. Ini laporan posisi keuangan. Oke, ini laporan posisi keuangannya berdasarkan modal awal.
sebelum dikurangi dengan brief ya. Oke, kita di sini kita akan membuat laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik, modal, Mary, Soleman 1 Juli 2021. Modalnya itu ada, kemudian investasi selama bulan berjalan. Terus saya lihat di kertas kerja, di jurnal umum juga bisa. Ini sebesar 14.000. Kemudian laba netonya 4.200. Ini ditambahkan kemudian dikurangi penarikan sebesar 600. Maka kenaikan pada ekuitas pemilik sebesar dikurang 17.600. Maka modal Mary Soleman 31 Juli 2021 sebesar 17.000. Baik, ini modalnya. Kemudian kita bisa membuat laporan posisi keuangan dari modal akhirnya. Selanjutnya di sini ada aset lancar, terdiri dari kas, jurnal penyesuaian, kita bisa lihat di kertas kerja. Kas setelah penyesuaian 6.000. Kemudian piutang
usaha 6.200. Selanjutnya piutang usaha perlengkapan pembersih 300. Kemudian selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 2.200. Ini total aset lancar. Rp14.700.000. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap terdiri dari peralatan kantor, peralatan sebesar Rp10.000. Dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan 200. Maka jumlah total aset tetap total aset tetap itu dikurang 9.800 ke jumlah aset $24.500. Kita perbaiki dulu ini. Maaf tadi mati lampu, jadi baru masuk casnya. Selanjutnya ini tak edit dulu sedikit. Ya, selanjutnya adalah liabilitas. Oh, maaf Bu, lampunya listriknya padam.
liabilitas, ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ada utang usaha sebesar 6.400. Kemudian ada utang gaji sebesar 500. Selanjutnya totalkan ini, total liabilitas Rp6.900. Oke, selanjutnya adalah ekuitas pemilik. Di sini modal Mari Soleman modalnya di sini sebesar 17.600 dolar. Jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik. Jumlahnya dijumlahkan $24.500. Laporan posisi keuangan. Setelah modalnya berubah dikurangi dengan penarikan atau prive. Kita edit sedikit. Kemudian ini sudah. Setelah ini kita akan menyelesaikan jurnal penutup. Jurnal penutup tanggal 31. Jurnal penutup itu jurnal penutup dari laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Oke, jurnal penutup yang pertama adalah pendapatan jasa referensi posting. Kalau kita posting dari sini, dari kode akun, kita copy supaya bisa gampang dilihat.
Oke, pendapatan jasa referensi posting 400. Di debit kita lihat 7.600. Kemudian di sini ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi 350 sebesar 7.600. Oke, kita kasih masuk di buku besar. Kita posting ke buku besar. Pendapatan jasa pada tanggal 31 penutupan C3. Udah di debit 7.600. Maka ini dia, karena kita mau nutup ya, kita bisa edit dulu ya. Kertas kerja laporan jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi. Saya posting juga ikhtisar laba rugi di sini pada tanggal 31 penutupan referensi posting J3 di kredit sebesar 7.600. Saldo normalnya di kredit. Setelahnya pada tanggal 31 ikhtisar laba rugi pada beban. Ikhtisar laba rugi 350 sebesar $3.400. Kemudian beban gas dan minyak 633. Beban gasnya 400, beban gaji 2.100. 400. Kemudian di sini beban gaji $126 sebesar 2.100. Baik, selanjutnya beban penyusutan 200, beban asuransi $200. Beban penyusutan $200, beban asuransi 722 sebesar 200. Kemudian beban gaji sebesar 500.
kita luruskan dulu ini. Oke, mari kita posting ke buku besar. Buku besar dari Ikhtisar Laba Rugi tanggal 31. Ini C3. Di sini dia debit 3.400. Maka di sini dikurangkan kemudian beban-beban pada tanggal 31 penutupan. G3 Oke, kita hapus ini kolomnya. Oke. Karena ini sudah sampai di penutupan. Kita all borders. Kemudian di sini penutupan C3 500, maka saldonya terkurangkan Oke, nanti saya edit ya supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. 31 penutupan ini dikurangkan dengan ini. Kemudian ada beban asuransi tanggal 31 penutupan C3 200.000. Dikurang. Kemudian selanjutnya adalah ini 31 penutupan C3 2100 dikurang. Oke, selanjutnya pada tanggal 31 Ikhtisar laba rugi pada modal Mary Soleman. Ikhtisar laba rugi 350 sebesar 4.200. Kemudian modal Mary Soleman modalnya 301 4.200. Dan kita posting ke buku besar Ikhtisar laba rugi dan modal Ikhtisar laba rugi pada tanggal 31
C3 debit sebesar 4.200. Maka di sini penutupan jadi kurang habis. Kemudian modal tanggal 31 penutupan C3 kredit 4.200. Maka ini ditambahkan. Selanjutnya tanggal 31 modal Mary Soleman pada prive modal 301, modalnya adalah 600. Kemudian prive Mary Soleman, akun prive 306 sebesar 600. Kita posting ke buku besar dari modal tanggal 31 C3 di debit sebesar 600. Maka ini dikurang rel akhir 17.600 dolar. Kemudian preview-nya tanggal 31 C3 kredit 600. Maka dikurangkan habis. Setelah itu jurnal penutup sudah selesai. Kita jumlahkan delete. Oke. Oke. Kotak ini kita hapus. Oke. Ini saldo jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, kita akan menyelesaikan neraca saldo setelah penutupan. Akunnya ada kas, bersaldo debit sebesar 6.000. Kemudian ada piutang usaha bersaldo kredit 6.000, bersaldo debit 6.200. Kemudian ada di sini dari neraca saldo penutupan kita bisa melihat di laporan sini ya, ini yang masuk, ini tipe ini penyusutan. Ini seperti kas, piutang, perlengkapan. Kan sini perlengkapan pembersih
sebesar $300. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 2.200. Selanjutnya ada akumulasi. Selanjutnya ada peralatan 10.000. Peralatan 10.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutannya sebesar $200. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha 6.400, utang gaji 500. 6.400 utang gaji 500. Selanjutnya adalah modal Mary. Mary Soleman. Modalnya sebesar 17.600. Maka saldo setelah penutupan sebesar 24.700. Ini saya border. Kemudian ini saldonya antara debit dan kredit. Baiklah, itulah penyelesaian saya mengenai tugas UTS akuntansi, mulai dari jurnal umum sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya atau jawaban saya mengenai UTS pengantar akuntansi. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Saya meminta maaf. Selamat siang.